soleh karena ada izinnya. Yang kedua, kenapa ujung-ujungnya adalah sabar atau sobis. Karena dalam rangka untuk kebenaran itu perlu kesabaran. Karena hampir semua kebenaran itu ditolak bersama-sama. Karena sekian banyak kebenaran itu selalu bertentangan dengan mainstream. Nah, ini yang harus diincaskan ke murid-murid kita yang SMP Buzia. Jadi kan dia kan sudah ini waktunya sekian. Jadi nanti dikuatkan lagi mana aktivitas-aktivitas yang berguna untuk kamu dan bernuansa akhirat. Ya. Sama-sama gambar. Yang satu gambar hanya untuk hobi. Yang satu gambar dengan gambarnya itu dia bisa berderma. Beda. Sama-sama belajar gitar. Yang satu dia belajar gitar dengan tujuan ini bisa jadi bagian dari ibadahku. Nanti setelah itu aku akan bikin lagu-lagu yang bagus untuk mengajak kepada kebaikan. Beda. Jadi sebenarnya ya yang namanya ini space and time itu kan akhirnya kan masuk kepada aktivitas. Nah, semua aktivitas itu ya pada dasarnya adalah halal kecuali yang terlarang. Semua aktivitas itu halal kecuali yang terlarang. Mencuri haram. Dilarang nggak? Larang. Berarti kan nggak halal. Agar halal maka minta izin. Gitu. Pacaran? Haram. Iya, dia halal kawin. Gitu. Nah, ini konsep ini Buzia yang harus benar-benar klik kepada anak-anak. Gitu. Jadi sampai orang main game, jadi main game itu haram atau halal? Lihat dulu tujuannya apa. Dan mengganggu waktu yang lain, nggak mengganggu orang lain atau tidak. Pada dasarnya pertamanya halal. Sesuatu yang halal aja, kalau berlebihan, itu menjadi tidak halal. Karena itulah semua adalah ingatan wasata. Saya kepikiran sebenarnya sekarang ini ya, bening ini boleh di-upload, tapi yang sudah ini aja. Tapi beberapa jangan semua jeniknya di-upload. Karena apa? Kita itu ya, tidak semua orang itu harus tahu gitu loh apa yang kita lakukan. Karena kamu kalau di Facebookku, yang aku bahas tentang anakku memang cuma sedikit banget. Karena apa? Hampir tidak ada ruang yang berkaitan dengan privacy. Terus kemudian yang kedua, ternyata teman-temanku yang sekarang ini sudah anti medsos itu banyak. Karena ternyata apa? Dia setelah anti medsos itu dia lebih tenang hidupnya. Bahkan di Malang itu ada judulnya kopi ngobrol. Jadi di kafe itu, kafe ngobrol namanya. Nah, salah satu saya punya sahabatnya begini. Jadi di situ tuh nggak ada wifi. Ya. Jadi kalau masuk ke sana itu langsung handphone itu ditaruh. Nah, tapi semuanya by time, ya, misalnya mau di situ berapa lama, terus kemudian mau masakan apa. Tahu nggak teman-teman? Itu laku keras. Iya, jadi di situ tuh kalau saya mau teh terus makanannya ini. Jadi mereka datang itu sudah ada masakan itu, jadi kayak resting banget gitu. Judulnya Cafe Ngobrol. Di Malang, Jawa Timur. Betapa Malang nasibmu. Ya, tapi di sana ada karaoke-nya ada, ininya ada. Yang punya orang Arab. Oke. Sudah ini ya cara mengajarkan ini. Nah, kira-kira ini bisa nggak anak-anak PAUD? Belum? Kelas 1 bisa? Inklusi bisa ini. Nah, hari ini tinggal nempel, tinggal ngasih
Oke, baik. Ini time sudah, sekarang peristiwa. Ya, teman-teman semuanya punya apa namanya, kertas atau buku? Ya. Nah, ini bisa kepada anak-anak, ini bisa diajarkan sebagai aktivitas. Ini namanya lini masa atau timeline. Nah, ini ada 6. Nah, ini jadi judul. Nah, ini judulnya adalah aku. Nah, yang pertama ini kasih ya angka 1, 2, 3. Yang pertama ini masa bayi. Jadi misalnya anak-anak itu ada foto bayi. Pokoknya kamu harus bilang bahwa ini adalah foto bayi karena nggak bisa gambar. Pak Jamal, silakan. Jadi ini foto yang antara 0 sampai 1 tahun ditempel. Terus kemudian ini foto anak-anak. Anak-anak itu usia 2 sampai 5 tahun, atau 2 sampai 7 tahun. Ya. Nah, ini anak-anak. Karena dia sudah dikuntir rambutnya. Nah, terus kemudian ini dia sudah remaja. Apa tandanya? Ini dari kuncir, dari kuncir. Dari hijab. Dari hijab. Ya. Enggak, ini kalau misalnya kamu sudah ini anaknya sudah dewasa. Nanti saya kasih tahu kalau anak-anak bagaimana, kalau ini bagaimana. Jadi ini anak-anak, ini bayi, ini anak-anak, ini remaja. Nah, ini dewasa awal, misalnya SMA lah. Apa SMA? Udah pokoknya SMA. Nah, ini baru dewasa. Dewasa, nah. Oke. Sebentar, halo. Ini kalau yang gambaran timeline-nya ini adalah Anda. Kita. Jadi usianya sudah 18 tahun ke atas. Itu begini. Nah, bagaimana kalau anak TK? Anak TK kan usianya 4 tahun kan? 4 tahun atau 5 tahun taruhlah gitu. Taruhlah 5 tahun yang TKA. Ini dia bayi umur 1 tahun, ini umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Nah, baru nanti mereka bercerita di masing-masing slot itu peristiwa apa yang paling diingat. Jadi misalnya yang standar, yang masa bayi, lahir di mana, lahir iya bidan apa, dengan caranya apa, disesar atau enggak gitu. Nah, terus kemudian yang nolong siapa dan lain-lain gitu. Terus kemudian ada peristiwa apa yang berkaitan dengan selama 1 tahun gitu, misalnya diajak pergi kemana gitu. Maka anaknya kan harus melakukan wawancara terhadap orang tuanya. Nah, nanti ini bisa juga foto ulang tahun pertama. Nah, model timeline ini saya kalau pelatihan menulis, saya biasa menggunakan pakai metode timeline ini. Saya mengajar menulis kreatif di kuliahan itu menggunakan metode timeline ini, dan rata-rata berhasil. Ya, nanti saya ajarin bagaimana metode menulis dengan timeline itu.
Ya, jadi itu nanti jadi buku ulang dilipat-lipat gini loh teman-teman. Komik gemes. Oh iya, komik. Apa? Komik mie gemes. Ya. Iya buku ular. Ya. Ini bisa dipakai yang lain-lain kalau misalnya ini kan proses ya. Nah itu kalau misalnya kamu mengajarkan kupu-kupu itu bisa proses metamorfosa. Dari sana kupu-kupu, terus kemudian telur, terus kepompong, kupu-kupu. Nah, gitu. Kalau anak infeksi misalkan bayi umur 1 tahun, Ya, misalnya dari bayi, dari lahir, terus kemudian merangkak, itu juga boleh. Asalkan ibu, ibu dan bapak konsisten aja. Masing-masing itu lompatannya apa? Gitu. Nah, saya kalau mengajarkan ini ke mahasiswa saya, itu per 5 tahun. 5 tahun pertama, ya peristiwa apa yang paling kamu ingat? 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, kan rata-rata kan mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu kan sekitar 20 tahun ke atas. Gitu. Nah, kalau misalnya Bu Afra kelas 4, itu bisa bayi, terus kemudian kelas 1, kelas 2, nah kayak gitu. Proses tumbuhan berarti juga bisa pakai ini ya? Sangat. Masak juga bisa. Dari janin gitu aja. Perkembangan janin. Iya, perkembangan janin juga bisa. kalau saya lagi kepingin suatu hari bikin lembar resep buat inklusi, maksudnya Yes, pakai ini. ya supaya inklusinya sendiri yang Yes, betul sekali. Pokoknya semua yang bersifat urutan bisa pakai ini. Dor. Bayangin deh. Biologi gimana? Biologi bisa banget, bisa banget semuanya. Nah, jadi ketika ini tahu tentang bagaimana tentang sejarah tentang space and time itu untuk mengerjakan apa saja bisa. Soal apa juga bisa, mulai dari Takbiratul Ihram ini. Kan tinggal tambahin aja. Kalau misalnya wudu, tinggal nambahin aja. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Iya, dikunjung. Oke, teman-teman. Kalau begitu sejarah itu peristiwa-peristiwa apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Maka peristiwanya yang harus kita pilih adalah satu peristiwa yang memang bernilai akhirat. Maka itu harus bisa dimasukkan ke dalam peristiwa ini. Biasanya yang ya ayyuhalladzina amanu tadi. Yang kedua, peristiwa itu memang peristiwa yang tidak biasa. Nah, tidak biasa itu berarti apa? Bisa yang pertama, bisa kemungkinan tidak terulang lagi. Bisa yang sangat bermakna. Contoh, makan itu peristiwa biasa? Peristiwa biasa? Iya. Jadi kalau kamu makan setiap hari itu nggak perlu diupload. Tapi dia akan bernilai sejarah ketika misalnya kamu pertama kali kamu makan singkong di tengah lautan di antara ombak. Nah itu baru itu bersejarah. Karena itu belum pernah. Nah, tapi persoalannya apakah makan singkong ada nilai akhiratnya? Nah, jadi ketika Anda mengajarkan sirah Nabi, ya, kayak misalnya sekarang ini tentang peristiwa Ismail, itu kan jelas-jelas dia Ibrahim meninggalkan Hajar di tengah padang pasir yang tandus, ya kan, dengan bayi Ismail. Itu pasti peristiwanya itu peristiwa yang yang